banyak yang bikin aku nyesel ketika lulus SMA. Maka video ini dibuat biar kamu yang masih menjalani masa SMA atau baru mau masuk SMA biar nggak mengalami apa yang aku alami. Ini dia 7 penyesalanku ketika masa SMA. Emang aku sebagai Gemini yang pelin-pelan, aku nggak punya goals atau tujuan yang jelas dan spesifik. Bahkan cita-cita pun berubah-ubah, entah ini hal yang lumrah atau memang banyak juga orang yang mengalaminya ketika cita-cita berubah-ubah. Waktu SD, cita-citaku pengen jadi ustadz karena ya biar keren aja, biar hebat aja gitu kalau misalkan ngimamin orang. Terus masuk ke MTS aku pengen jadi penulis novel karena sering baca novel atau non-fiksi dari Raditya Dika, Terelie atau bahkan Habibur Rahman. Nah, tapi masuk ke SMK, cita-citaku berubah lagi. Masuk ke SMK belajar fotografi dan disitulah pengen jadi fotografer. Tapi berubah lagi pengen jadi YouTuber. Helikopter, helikopter. This all my friend. Do you want some? Do you want some? Get some. Cheers. Intinya aku nggak punya goals atau tujuan yang jelas. Kenapa? Aku terbiasa punya plan A sampai Z. Tujuannya apa? Biar misalnya nih, kalau plan A gagal masih ada plan B. Kalau plan B gagal masih ada plan C. Begitu terus sampai Z. Ya emang ada baiknya. Baiknya ya kita jadi prepare, nggak punya rasa kecewa yang begitu hebat karena masih ada punya plan-plan yang lain. Tapi buruknya adalah ya aku jadi nggak bisa do the best gitu loh. Aku nggak bisa buat all out di satu tujuan atau di satu goals. Jadi ya sebisa mungkin lebih dini buat kamu tahu goals yang spesifik itu apa, cita-cita yang pengen kamu raih apa. Misalnya nih pengen jadi dokter gigi gitu. Paling bagus SMA kelas 1 kamu udah tahu, oh pengen jadi dokter gigi nih. Berarti plan-plan ini yang harus aku kerjakan ketika aku pengen jadi dokter gigi. Jadi kalau misalnya kita punya goals yang lebih jelas dengan lebih dini, kita jadi lebih prepare lebih cepat. Kedua, nggak memaknai pertemanan. Dari masa sekolah SD sampai SMK, aku bukanlah tipe orang yang peduli sama pertemanan. Ya punya teman, ngobrol yang ngobrol, cuma yang nggak seintens itu juga. Aku cenderung egois sama diri sendiri, lebih peduli mikirin pertumbuhan diri sendiri tanpa nengok kanan kiri. Nah, suatu ketika masa SMK nih ada salah satu temanku namanya Septi. Dia bilang ke aku gini, "Kon terlalu egois, Din." Iya sih, kon pinter lah, jago editing video, jago kamera, jago nulis, tapi kon ora peduli karo kaca-kacane kon ansos, kon orang ngobrol karo kanca-kanca kon, manusia ki makhluk sosial. Nah, disitulah aku ke-trigger buat iya sih, aku terlalu egois sama diri sendiri. Emang ya diakuin masa SMK adalah masa-masa terambis yang pernah aku jalanin, dimana aku belajar banyak hal, belajar kepenulisan, belajar editing video, belajar acting, baca buku sebanyak-banyaknya. Bahkan waktu SMK aku sering banget begadang, tidur cuma 2 jam atau 3 jam. Contoh lain betapa ambisnya aku, umumnya nih kalau misalkan sekolah ada jam kos ataupun istirahat, biasanya kan umumnya orang ya udah beli jajan terus habis itu ngobrol sama teman-teman ya kan, habis itu main HP. Ya waktu itu emang bisa main HP, ngobrol sama teman-teman, kalau bosan tidur. Nah kalau aku enggak men, aku kalau jam kos atau istirahat ya udah, kalau habis makan aku lanjutkan ke aktivitas produktif dan produktif loh. Ya aku lanjut misalkan baca buku, nulis naskah atau bahkan ngedit video gitu aja terus, seproduktif itu. Jadi emang jarang banget tuh ngobrol sama teman, curhat sama teman, dengerin curhatan teman. Nah, aku mulai sadar betapa pentingnya pertemanan ketika masuk kelas 3 SMK. Nah, disitulah mulai berani curhat sama teman, mulai dengerin curhatan teman, mulai lebih sering lagi main sama teman-teman kelas. Jadi ya itu sih, sebisa mungkin ketika masih masa SMA nih, enjoy the moment bersama teman, karena ya nggak bisa dibohongin, kita makhluk sosial bro. Ketiga, percintaan di SMA. Ini hal yang aku sesali sekaligus syukuri ya. Hal yang aku sesali karena aku nggak bisa merasakan gimana rasanya percintaan di SMA. Stop. Harum. Lah, ugay Ben, enggak. Aku masih normal suka cewek. Bahkan ketika masa SMK pun ada beberapa cewek yang aku suka, dan ada juga cewek yang secara berani bilang ke aku kalau dia suka sama aku. Nah, tapi masa itu ya nggak tahu kenapa kayaknya lebih worth it buat fokus sama sekolah deh. Gue Pak.
Oke, balik lagi kenapa nyesel. Yang bikin nyesel banget tuh sebenarnya lebih ke aku nggak tahu sifat cewek tuh kayak gimana. Sifat berbagai cewek tuh kayak gimana. Aku nggak tahu spesifikasi atau cewek kayak gimana yang cocok buat aku jadikan istri nanti. Anjay, masih SMA udah mikirin istri bro. Tapi emang itu kenyataannya. Tapi yang bikin bersyukur karena aku nggak ada kepengen buat pacaran ketika masa SMK, aku jadi lebih fokus buat belajar. Aku jadi lebih fokus sama diri sendiri. Aku lebih fokus buat untuk pengembangan diri sendiri. Keempat, rencana kuliah atau kerja. Ini yang aku sesali banget. Aku nggak bisa mengetahui lebih dulu langkahku setelah lulus sekolah, apakah mau kuliah ataupun kerja. Nah sebenarnya di SMK kelas 1 tuh aku nggak ada kepikiran sama sekali buat kuliah, karena terpapar sama omongan Om Deddy yang bilang kalau kuliah itu tidak penting. Di dalam video ini saya akan memberitahukan Anda 8 alasan mengapa kuliah tidak lagi menjadi hal penting. Setelahnya masuk SMK kelas 2 mulai ada tuh omongan temen-temen yang pengen lanjut kuliah. Katanya kuliah bukan cuma sekedar gelar lah, biar punya knowledge yang lebih luas, pertemanan yang lebih luas, jangkauan yang lebih luas, kesempatan yang lebih luas. Jadi mulailah kelas 2 SMK cari-cari tempat kuliah yang cocok buat aku. Yang cocok ya waktu itu nyari di bidang ke actingan, editing video, perkameraan gitu-gitulah. Nah tapi aku meyakinkan diri buat kuliah tuh baru SMK kelas 3. Baru mau lulus, baru kepikiran tuh, kayaknya kuliah deh. Kelima, kurangnya knowledge, explore tempat baru dan tontonan. Di masa SMK bacaanku lebih banyak ke bacaan novel, cerpen atau bahkan puisi. Ini sih yang aku nyesel buat nggak coba baca buku self development atau buku pengembangan diri. Jadi aku nggak lebih dulu tahu gimana sih menjalani kehidupan lebih produktif. Kedua, nyesel karena nggak nyobain hal-hal baru, tempat-tempat baru yang ada di Tegal. Ya wawasanku tentang lingkungan atau wawasanku buat main ya di situ-situ aja, cuma sawah. Lagi-lagi ya sawah, terus lingkungan sekolah terdekat gitu-gitu aja. Terus yang ketiga, wawasan tontonan. Di masa SD sampai SMK, tontonanku kebanyakan di TV. Nonton bioskop pun di TV. Ya mungkin tau lah ya, zaman-zaman bioskop yang masuk TV itu biasanya waktu libur lebaran atau mungkin tahun baru. Nah disitulah ada banyak film-film bioskop yang ditayangin di TV. Nah tontonanku ya di situ. Aku baru nonton bioskop pertama kali itu waktu SMK kelas 3. Dan itu nonton Fast and Furious. Lah disitulah nggak enaknya masuk kuliah nih, terus nongkrong sama teman-teman kuliah, jadi nggak tahu bahan tontonan film gitu loh. Nggak enaknya itu aja sih. Wawasannya ya segitu-gitu aja. Sebenarnya kan dari SD sampai SMK kan ada tuh pelajaran bahasa Inggris. Cuma belajar bahasa Inggris itu kan ya kebanyakan cuma diulang-ulang aja. Ya belajar teori verb 1, verb 2, ya itulah. Terus belajar writing, belajar listening. Tapi belajar speakingnya tuh jarang banget buat diulas gitu loh. Padahal menurutku pentingnya belajar bahasa Inggris ya biar bisa berbahasa Inggris, berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Yang bikin aku nyesel karena lebih banyak buku-buku yang bagus nih berbahasa Inggris, lebih banyak tontonan-tontonan berbahasa Inggris karena banyak knowledge yang bagus dari bahasa Inggris. Terus aku juga masih belum lancar berbahasa Inggris bro, itu sih aku sesalin sih. Jadi harusnya aku bisa mengonsumsi knowledge dalam bahasa Inggris. Aku jadi nggak bisa dengan fasih gitu. Aku juga nggak fasih ngomong dalam bahasa Inggris. Dulu tuh aku mikirnya ya hubungan murid dan guru ya transaksional aja gitu, as a murid dan guru aja. Guru ngajar, terus murid nerima ilmu. Kalau misalkan bingung sama pelajaran ya udah tanya, terus gitu aja terus udah. Tapi nggak nyoba akrab sama guru. Yang bikin nyesel karena jadi nggak tahu perspektif sebagai guru nih, sebagai orang dewasa tuh kayak gimana sih. Jadi nggak tahu lebih dulu kehidupan dewasa, kehidupan umur 25 tahun ke atas tuh kayak gimana sih. Itu sih yang bikin aku nyesel buat nggak akrab sama guru. Jadi ya itulah hal-hal yang aku sesalin ketika masa SMA. Sebisa mungkin kamu menikmati senikmat-nikmatnya masa-masa SMA. Kasih tahu aku kalau kamu suka topik-topik kayak gini. Udah segitu aja video kali ini. Bye. Jangan lupa subscribe.